warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan summary dari Contemporary Engineering Economic 4th Edition, penulis Chen Espak, judul chapter Memahami Uang dan Manajemennya dari chapter keempat. Kami kelas reguler B. Yang pertama, saya Antilianti dan rekan saya Irman Hadi, lalu Arif Budiman. Memahami uang dan manajemennya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada suku bunga nominal dan efektif. Yang kedua, perhitungan ekuivalensi dengan suku bunga efektif. Yang ketiga, perhitungan ekuivalensi dengan pembayaran berkelanjutan. Yang keempat, mengubah suku bunga. Yang kelima, manajemen utang. Dan yang terakhir, yang keenam, berinvestasi dalam aset keuangan. Pada poin pertama, yaitu suku bunga nominal dan efektif. Suku bunga nominal. Jadi, pada suku bunga nominal dalam 1 tahun dibagi menjadi 12 periode, karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Sebuah perusahaan atau bank membebankan bunga sebesar 1,5% setiap bulannya. Maka 1,5% dikali 12 menjadi 18%. Artinya, dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun terdapat nominal interest rate-nya sebesar 18%. Lalu, suku bunga tahunan efektif. Suku bunga tahunan efektif adalah suku bunga yang benar-benar mewakili bunga yang diperoleh dalam setahun. Contohnya, dalam tabel ini kita bisa lihat ada 4 periode. Di sini ada besaran amount-nya. Yang pertama ada $10. Lalu interest earned 2,25%. Di sini base amount sebesar $10.000 dikali 2,25% atau bunganya sebesar 2,25% didapat $225, lalu ditambah dengan $10.000 sehingga menjadi new base yang kita dapat di sini. Lalu second quarter-nya $10.225 ditambah lagi dari interest earned 2,25% menjadi totalnya segini. Lalu ditambah lagi dan begitu seterusnya. Hingga akhirnya didapatkan total $10,930. Atau kita dapat menggunakan cara P dikali 1 tambah I pangkat N, yaitu $10.000 dikali 1 ditambah 0,0225 pangkat 4. Di sini M-nya 4 karena dibagi menjadi 4 periode atau quarter. Hasilnya sama $10.930.000 sama ya. Selanjutnya ada menentukan periode penggabungan. Dalam tabel ini kita merangkum tingkat bunga pada sertifikat deposito atau CD yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pemberi pinjaman selama November 2005. Di sini ditanyakan, temukan periode bunga yang diasumsikan untuk jumbo CD 2,5 tahun yang ditawarkan oleh Countrywide Bank. Temukan total saldo untuk jumlah setoran $100.000 pada akhir 2,5 tahun. Baik, yang ditawarkan oleh Countrywide Bank yang ini ya, $98.000, rate-nya 4,66%. Tingkat bunga nominalnya 4,66% dan tingkat bunga
Tingkat bunga nominalnya 4,66% dan tingkat bunga hasil tahunannya 4,77%. Ini ya, yang tadi. Ini sama ini. Dari Countrywide Bank. Lalu, dengan demikian, jumlah CD 2,5 menghasilkan 4,66% bunga harian. Biasanya pembayaran CD tidak diuangkan pada sesuatu tempo, ia akan diperpanjang secara otomatis pada tingkat bunga asli. Nah, yang selanjutnya kan ditanya, jika Anda membeli CD jumlah 2,5 tahun, itu akan mendapat 4,66% bunga harian. Ini berarti bahwa CD Anda menghasilkan bunga tahun efektif 4,77%, maka diambillah dengan rumus F sama dengan P dikali 1 ditambah 1 A pangkat N. $100.000 dikali 1 ditambah 0,0466 dibagi 365 pangkat 365 dikali 2,5 hasilnya 112,355 dolar. Yang selanjutnya suku bunga efektif per periode pembayaran. Suku bunga efektif dihitung berdasarkan periode pembayaran transaksi. Misalnya, jika transaksi arus kas terjadi setiap triwulan, tetapi bunga ditambah setiap bulan dengan menghitung suku bunga efektif setiap triwulannya. Didapatkan rumus seperti ini. Keterangannya M jumlah periode bunga per tahun, C-nya jumlah periode bunga per periode pembayaran, yang K-nya jumlah periode pembayaran per tahun. Selanjutnya contoh 4.2 tingkat efektif per periode pembayaran. Misalkan Anda melakukan setoran triwulanan di rekening tabungan yang menghasilkan bunga 9% per bulan. Lalu hitung suku bunga efektif per kuartal. Cara yang diberikan, periode bunga per kuartal, kita harus mengetahui dulu periode bunga per kuartal, pembayaran triwulanan per tahun, dan periode bunga per tahun. Lalu ditemukan atau cari I. I sama dengan 1 ditambah 0,09 dibagi 12. Pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya 2,27%. Ini didapat dari 9% menjadi 0,09 dibagi 12. Karena per tahunnya terdapat 12 bulan. Lalu pangkat 3. Karena dicarinya pembayaran triwulanan per tahun. Hasilnya 2,27%. Lalu dibuat tabel menjadi 4 bagian ya, karena di sini kan disuruhnya quarter menjadi 4. Didapatkan 0,75% di setiap bulannya. Kalau dijumlah menjadi 2,27%. Dengan hitungannya mencari I sama dengan 1 ditambah 0,0075 dari 0,75% pangkat 3. Karena ini per triwulan. Dikurangin 1 hasilnya 2,27%. Efektif interest rate per kuartalnya 2,27%, lalu efektif annual interest rate-nya 9,38%. Perbedaannya yang ini dicarinya per 1 tahun, jadi ini 12. 1 tahun terdapat 12 bulan. Ini per quarter, ini annual interest-nya. Selanjutnya, perhitungan ekuivalensi dengan suku bunga efektif. Ketika periode pembayaran sama dengan periode compounding, setiap kali periode compounding pembayarannya sama dengan bunga yang digabungkan setiap tahun atau ada beberapa interval lain. Cara pengerjaannya adalah yang pertama, identifikasi jumlah periode peracikan atau M per tahunnya. Hitung suku bunga efektif per periode pembayaran, yaitu dengan rumus I sama dengan R dibagi M.
tentukan jumlah periode compounding. N sama dengan M dikali jumlah tahun. Selanjutnya, compounding peracikan terjadi pada tingkat yang berbeda daripada saat pembayaran dilakukan. Contohnya, compounding yang jarang melakukan pembayaran, yaitu menjumlahkan arus kas sampai akhir periode gabungan. Misalkan, uang yang disetor selama seperempat periode peracikan atau compounding tidak akan menghasilkan bunga. Hitung F apa yang akan terjadi pada akhir 10 tahun. Buatlah periode atau diagram terlebih dahulu. Tadi kan disuruhnya dalam 10 tahun ya. Dalam 10 tahun terdapat 120 bulan. Per bulannya ini dibuat sampai 120. Ini per bulan, ini per kuarter. Per kuarternya menjadi 40 periode. Dalam 40 periode dilakukan pembayaran selama 3 kali ini. Jadi setiap periodenya bayarnya 3 kali. Ini kan 1, 2, 3. Kalau ini kan selama 120 kali pembayaran. Kalau ini pembayarannya satu periode jadi 3 kali lipat. Dalam satu periode pembayarannya selama 40 kali pembayaran. Atau bisa digunakan perhitungan seperti ini. Yang pertama kita temukan I sama dengan 10% bagi 4, hasilnya 2,5%. Per kuarternya A-nya 3 dikali $500, didapatkan 1.500 per kuarternya. N-nya 4 kali 10 sama dengan 40 pembayaran periode pembayaran, yang F-nya $1.500 dikali F bagi A dikali 2,5% dikali 40 periode sama dengan 101,103,83 dolar. Baik, penjelasan dari saya diakhiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irman Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Hadi Pratama Jaya akan melanjutkan materi selanjutnya di poin 4.3 dan poin 4.4 tentang perhitungan ekuivalensi dengan pembayaran berkelanjutan. Nah, seperti yang telah kita tahu ya, bunga dapat digabungkan setiap tahun, setengah tahun, bulanan, bahkan terus-menerus. Nah, di sini banyak transaksi keuangan, diantaranya ada hipotek, obligasi, dan pinjaman angsuran yang membutuhkan pembayaran atau penerimaan secara terpisah. Lalu, tentang transaksi pembayaran tunggal. Pertama, kita akan menggambarkan bagaimana formula pembayaran tunggal untuk peracikan berkelanjutan dan diskon berasal. Misalkan kita menginvestasikan P itu inisial dolar pada tingkat nominal bunga R persen selama N tahun. Jadi P itu dalam satuan dolar dan R itu misalkan persen dan N itu berapa tahun. Misalkan jika bunga digabungkan terus-menerus, bunga tahunan efektif adalah nilai investasi masa depan pada akhir tahun. Jadi bunga tahunan yang efektif itu adalah nilai investasi masa depan pada akhir tahun yang diketahui dengan N diperoleh dengan faktor F per P dengan menggantikan rumusnya, yaitu F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I akar N. Lalu dilanjutkan P dalam kurung 1 tambah E pangkat R dikurang 1 dikuadratkan N. Lalu sama dengan PE di pangkat RN. Nah, misal $1 yang diinvestasikan sekarang dengan tingkat bunga
R% terus bertambah terakumulasi menjadi dolar pada akhir tahun. Sejalan dengan itu, masa kini nilai F jatuh tempo N tahun dari sekarang dan didiskontokan secara berkelanjutan dengan tingkat bunga persen adalah sama dengan kita mengatakan bahwa nilai sekarang, misalkan $1 jatuh temponya berdasarkan tahun dari sekarang dan diskon terus menerus pada tingkat bunga tahunan sama dengan dolar. Nah, diketahui dengan rumus P sama dengan FE di akar min RN. Nah, lalu di sini ada grafik aliran dana berkelanjutan. Nah, misalkan arus kas masa depan investasi per unit waktu, misalkan per tahun, dapat diekspresikan oleh fungsi kontinu FT. Nah, di sini ada contoh dari aliran dana berkelanjutan gitu. Misalkan kita menginvestasikan dari arus ke masa depan. Nah, ini contoh grafiknya. Nah, dari grafik tersebut menemukan nilai sekarang yang secara dari fungsi pembayaran dengan aliran berkelanjutan periode dalam interval dari 0 sampai N. Sebagai interval dibagi menjadi lebih kecil dan segmen yang lebih kecil, yaitu saat mendekati 0 memperoleh ekspresi untuk saat ini nilai olah integral. Nah, jadi dari grafik tersebut kita memperoleh aliran berkelanjutan periode dari interval dari 0. Nah, itu misalkan dari awal tahun sampai N, jadi sampai tahun yang kita tentukan gitu, alirannya berkelanjutan terus. Nah, misalkan di sini ada contoh pertimbangan situasi di mana uang mengalir setiap hari. Misalkan kita memiliki toko retail dan menghasilkan uang tunai sebesar $200 setiap hari. Misalkan kita membuat akun dan deposit bisnis khusus arus khas harian Anda di akun selama 15 bulan. Akun tersebut menghasilkan tingkat bunga 6%. Nah, bandingkan dengan akumulasi nilai tunai pada akhir 15 bulan dengan asumsi penggabungan harian. Nah, jadi dalam mencari penggabungan harian tersebut diberikan dari awal kita memiliki $200 per hari. Nah, persen itu adalah bunga 6% per tahun. M itu sama dengan 365 per tahun dan N sama dengan 455 hari. Nah, misalkan kita dicari F dengan asumsi ada 455 hari dalam periode 15 bulan. Lalu menemukan I sama dengan 6%. 6% adalah bunga per tahun, itu lebih besar dari M, yaitu 365 per tahun. Lalu menjadi dari 455 hari dalam 15 bulan menemukan yaitu N itu berjumlah 455 hari. Itu asumsi ada sekitar 455 hari. Nah, lalu kita mencari saldo pada akhir 15 bulan menjadi, nah ini dimasukkan dari jumlah dolar tadi $200, yaitu F lebih besar dari A 0,01644% dan 455,2. Nah, diuraikan sehingga hasilnya menjadi $94.482. Nah, dalam mengubah suku bunga, nah hingga saat ini masih mengasumsikannya tingkat bunga konstan dalam perhitungan ekivalensi. Nah, ketika perhitungan ekivalensi meluas selama beberapa tahun, lebih dari satu suku bunga mungkin berlaku untuk akun dengan benar untuk nilai waktu uang. Artinya waktu suku bunga yang terjadi di pasar keuangan berfluktuasi dan lembaga keuangan yang berkomitmen untuk pinjaman jangka panjang. Nah, jumlah uang tunggal untuk menggambarkan operasi matematika yang terlibat dalam komputasi kesetaraan di bawah mengubah suku bunga. Pertama-tama pertimbangan investasi sejumlah uang P dalam A, rekening tabungan untuk periode bunga N. Jika menunjukkan tingkat bunga yang sesuai selama periode N, maka nilai masa depan yang setara dengan jumlah uang tunggal dapat dinyatakan sebagai, nah ini adalah rumus untuk menyelesaikan P untuk menghasilkan relasi terbalik. Jadi ada diketahui F sama dengan P11 tambah I
2 tambah 211 tambah I 22A 11 tambah IN min 1 211 tambah IN 2. Nah, untuk menyelesaikan P-nya yaitu P sama dengan F dalam kurung 11 tambah I1 211 tambah I22A11 tambah IN I211 minus IN2 min 1. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari poin 4.3 dan 4.4 tentang penjelasan bunga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam penguasaan materi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arif Budiman. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya. 4.5 Manajemen utang. Hutang kartu kredit dan pinjaman komersial adalah di antara transaksi keuangan paling signifikan yang melibatkan bunga banyak jenis pinjaman yang tersedia. Tetapi di sini kita fokus yang paling sering digunakan oleh individu dan dalam bisnis. Pinjaman komersial. Salah satu aplikasi bunga majemuk yang paling penting adalah pinjaman yang dibayarkan off secara angsuran dari waktu ke waktu. Pinjaman harus dilunasi dalam jumlah berkala yang sama, mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan. Dikatakan sebagai pinjaman diamortisasi. Kita masukkan ke rumus, misalkan BN, sisa saldo pada akhir periode, bisa disebut juga N, dengan B0 sama dengan P. IN pembayaran bunga dalam periode N, PN pembayaran pokok dalam periode N. Maka setiap pembayaran dapat didefinisikan sebagai A atau anual sama dengan PN tambah IN. Contoh soalnya, pokok dan bunga tabular. Misalkan Anda mendapatkan pinjaman perbaikan rumah sebesar $5.000 dari bank. Petugas pinjaman menghitung pembayaran bulanan Anda sebagai berikut. Jumlah kontrak $5.000, masa kontrak 24 bulan, tingkat persentase 12%, angsuran bulanan $235. Solusi yang diberikan oleh bank sebagai berikut. Kita lanjutkan. Di sini kita membuat contoh pembayaran pinjaman dalam bentuk Excel-nya ya. Nomor 1, ukuran pembayaran atau size of payment, pre-capital payment, invest payment, bunga, dan saldo pinjaman. Next, suku bunga efektif untuk pengaya pinjaman bunga. Perhatikan kembali masalah pinjaman dalam contoh 4.12. Seandainya Anda meminjam $5.000 dengan tingkatan tambahan 12% selama 2 tahun, Anda akan membuat pembayaran 24 bulan. Solusi yang diberikan I sama dengan 12% per tahun, P $5.000 dan N 2. Temukan A, B, dan I. Kemudian kami menambahkan jumlah bunga sederhana ini pokok dan membagi jumlah total 24 bulan untuk mendapatkan nilai A sebagai berikut. Next, contoh 4.15. Membiayai kendaraan Anda, membayar tunai, mengambil pinjaman, atau menyewa. Misalkan Anda berminat untuk menyewa kendaraan selama 42 bulan. Pertimbangannya sebagai berikut ini. Ada 3 cara untuk membiayainya. Katakanlah sebuah BMW 325 CI 2D Cup 2006. Option pertama, beli kendaraan dengan harga normal $35
$2.508 dan bayar. Kemudian selama 42 bulan dengan pembayaran bulanan yang sama sebesar 5,65%. Option B, beli kendaraan dengan harga diskon $31, $20 untuk dibayarkan segera. Option C, sewa kendaraan selama 42 bulan. Contoh 4.16 poin atau tidak ada poin. Ketika Anda berbelanja atau pinjaman hipotek rumah, Anda sering menemukan berbagai jenis opsi pinjaman tersebut, termasuk membayar poin di muka dan tidak membayar poin tetapi menerima tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi. Misalkan Anda ingin membiayai rumah hipotek sebesar $100.000 dengan tingkat bunga 15 tahun di seluruh negeri. Pertimbangan lagi misalnya hipotek hibra yang dibahas dalam cerita yang tadi. Misalkan Anda membiayai rumah berdasarkan harga hipotek 5 tahun, diperbaiki atau disesuaikan, rencana lebih dari 30 tahun. Paket pinjaman hibra $100.000 menawarkan inisial tingkatan 6,02% tetap selama 60 bulan. Suku bunga pinjaman akan disesuaikan setelah 12 bulan maksudnya ke level terendah dari 3 opsi tadi. Kurs saat itu pada treasury 1 tahun tagihan ditambah 2,75% dari tarif sebelumnya, atau batas seumur 11,02%. Tidak ada penalti pembayaran di muka untuk jenis pinjaman. Suku bunga diproyeksikan oleh pemberi pinjaman setelah 5 tahun sebagai berikut. Kita lihat tabel suku bunganya. Next, hasil untuk jatuh tempo dan hasil saat ini. Pertimbangan untuk membeli obligasi Delta Compression senilai $1.000 dengan harga pasar $996,25. Bunga akan dibayarkan setiap semester. Tingkat bunga per periode dibayarkan hanya terjadi 4,8125% dengan 20 pembayaran bunga lebih dari 10 tahun diperlukan. Kita perlihatkan arus kas yang dihasilkan pada investor gambar 4.20. Temukan A hingga hasil tempo B saat ini. Kita bisa menyimpulkan A-nya atau anualnya $48,13. Sekian hasil dari presentase kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.